Kami kembali menyapa pengamat politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat siang. Selamat siang Mas Anggi, sorry keputus-putus tadi Zoom-nya ya. Ya, ini sudah lebih terdengar jelas, Mas. Mas, jadi ini saya ulangi pertanyaannya, Mas. Jadi memang ini mengejutkan atau memang sudah bisa diduga, Mas? Ya, dari sisi waktu mengejutkan tentu saja. Tapi kan sebetulnya agak sulit untuk kita tidak mengkaitkan ini dengan isu-isu dari dulu terkait dengan Munaslup. Dipercepat dari rencana Munas di bulan Desember. Lalu kemudian mungkin saja orang kemudian akan mengkaitkan dengan dulu ada gosip mengenai apakah Pak Jokowi dan keluarganya akan masuk mengambil alih Partai Golkar. Kita tidak tahu ya apa yang sekarang sedang terjadi, tapi tetap dari pernyataan Erlangga Hartarto saya tidak melihat ada argumentasi yang jelas yang kemudian bisa menjelaskan secara gamblang apa sih penyebab kemunduran Erlangga. Bahkan ada sebuah kalimat yang di awal itu menurut saya jadi menarik. Demi keutuhan partai dan stabilitas pemerintahan ke depan. Artinya keberadaan Erlangga kan dianggap akan memecah belah Partai Golkar. Kalau dianggap memecah belah berarti ada pihak lain yang ingin mengambil alih Partai Golkar. Dan keberlangsungan stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran ke depan berarti ada yang merasa bahwa Erlangga ini tidak menjadi bagian satu kesatuan dari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan apa sih yang kemudian bisa kita garis bawahi sama sebenarnya dengan pro kontra terkait pilkada belakangan baik itu DKI, Jawa Barat. Saya berharap tidak ada sebuah upaya intervensi dari kekuasaan yang merasa melebihi partai sehingga kemudian kedaulatan partai baik dalam konteks menjalankan ADART-nya, menjaga pemerintahan di partainya, ataupun dalam pengambilan keputusan pilkada, itu diambil alih oleh sosok-sosok atau pihak-pihak yang merasa lebih tinggi dari partai. Kalau itu yang terjadi, bukan hanya Golkar yang mungkin mengalami situasi seperti ini bisa jadi sebuah template yang akan terjadi pada partai-partai lain. Oke, Mas Toto, kalau misalnya memang menurut Anda tadi Erlangga ini mungkin saja dianggap mengganggu pihak lain, kenapa pada saat ini dia yang mengundurkan diri, Mas, bukannya bertahan? Ya artinya kan kekuatan lain itu lebih besar. Kalau kita lihat kan seseorang mengundurkan diri, artinya pilihannya biasanya dua. Satu, dia sudah menyadari bahwa kemungkinan bisa terjadi peristiwa politik dan kekuatan politik dari ketum ini kalah oleh kekuatan politik lain. Dalam konteks ini saya anggap Munaslup begitu ya. Atau juga yang sering terjadi di Indonesia ini kan adalah upaya mempolitisasi hukum. Nah, saya tidak tahu apakah terkait dengan Mas Erlangga ini, apakah akan ada bau-bau hukum juga yang menyertai pengunduran diri. Kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Dan jangan sampai itu terjadi politisasi hukum ya. Tetapi kalau memang ada masalah hukum, proses hukum harus terus berjalan. Tapi yang tidak boleh adalah upaya politisasi hukum. Kalau itu yang terjadi ya mengerikan sekali. Selain adanya sebuah budaya politik baru, bahwa partai dengan mudahnya bisa diintervensi kedaulatannya, dan penggunaan instrumen hukum dalam proses penentuan pengambilan keputusan dalam partai, bahkan dalam menentukan siapa yang pantas menjadi pimpinan partai. Oke, Mas Toto, berarti Anda melihat Erlangga yang siang hari ini kita lihat visualnya mengundurkan diri, ini legowo atau terpaksa? Saya tidak ingin menjadi ahli mimik ya, tapi kalau kita lihat gestur kan terlihat jelas sekali. Bukan dalam kondisi plong, bukan dalam kondisi yang biasa-biasa saja, ditambah dengan waktu yang sangat mendadak. Jadi sulit buat saya, apalagi kalau ketika kemudian mendengarkan statement-statement Mas Erlangga dari video-video yang beredar, yang tidak bisa menjelaskan gamblang alasan utamanya mundur. Jadi memang terlalu banyak misteri di belakang, dan sulit menurut saya Erlangga untuk terbuka. Jadi ya menurut saya memang dugaan paling bisa dispekulasikan adalah terkait dengan kekuatan lain yang lebih besar ataupun terkait dengan adanya kasus hukum. Biasanya selalu seperti itu. Oke. Berarti Anda menilai Erlangga kalah kali ini, Mas? Apapun itu ya, dalam konteks tadi yang Mas bilang sempat apakah memang tersandra ada kasus hukum atau memang ada kekuatan yang lebih besar. Berarti Anda melihat memang Erlangga kalah kali ini? Kalau Erlangga memang ternyata memiliki kasus hukum dan memang katakanlah proses hukum, misalnya ada ya, itu berjalan dengan benar, Mas Erlangga kalah dalam menjalankan amanahnya.
Tapi kalau yang terjadi sebetulnya hanya politisasi hukum atau upaya mengintervensi kedaulatan partai, dan kemudian ini terus berlanjut, yang kalah bukan Erlangga, yang kalah partai besar bernama Golkar. Yang kalah adalah sistem kepartaian di Indonesia. Yang kalah berpotensi ke depan adalah demokrasi di Indonesia ketika kita kemudian melihat budaya kekuasaan yang bisa mengintervensi aturan undang-undang dan budaya-budaya yang dimiliki oleh masing-masing partai. Itu yang menurut saya harus jadi catatan. Jadi ini bukan tentang seorang Erlangga saja. Ini tentang bagaimana kita menjaga peristiwa ini bukanlah satu dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada orang atau pihak tertentu yang merasa dirinya di atas partai atau bahkan di atas aturan. Oke, Mas Toto, Anda melihat selama ini komunikasi Erlangga dengan petinggi-petinggi Partai Golkar itu memang lancar atau ada bermasalah atau memang ada gerbong-gerbong lain yang juga misalnya tidak klop dengan komunikasi Erlangga atau arah Erlangga? Iya, menurut saya kan pertama kalau kita bicara majunya Mas Erlangga menjadi ketua umum Partai Golkar memang berbeda ya. Misalnya dengan ketum-ketum sebelumnya, praktis Mas Erlangga dianggap tidak terlalu kuat. Kalau kita ingat Munas di Bali 2016 kalau saya tidak salah. Ada kekuatan Setia Novanto, ada kekuatan Ade Komarudin. Lalu kemudian terjadi beberapa peristiwa Setia Novanto menang tapi kemudian terkena kasus hukum. Mas Erlangga naik, kalau kita mendengar kisah-kisah atau bisik-bisiknya ini kan adalah persetujuan dari Pak Jokowi. Dan memang setahu saya beliau cukup dekat dengan Pak Jokowi, presiden yang berkuasa. Ini yang menyebabkan mungkin ada pertanyaan memang, Mas Erlangga sepertinya pada saat maju menjadi ketua umum Golkar belum terlalu mengakar, tetapi memang ada kekuatan secara top down yang membackup beliau. Kalau ditanya ke teman-teman Golkar, ya saya dengan beberapa komunikasi yang saya lakukan, ada yang menganggap Mas Erlangga bagus, ada yang menganggap Mas Erlangga kurang ke bawah karena terlalu sibuk sebagai menteri. Tapi kalau kita lihat dari statement-statement Kino Golkar, ormas-ormas di bawah Golkar, sebenarnya kan terlihat masih cukup kuat sebetulnya. Dan kita tahu juga, tapi kan sempat ada panggilan dari aparat penegak hukum beberapa waktu lalu sebelum Pilpres. Nah itu yang kemudian variabel-variabel yang bercampur aduk menyebabkan adanya spekulasi. Apakah betul ini diharapkan oleh pengurus-pengurus Golkar dari bawah supaya Mas Erlangga mundur, atau sebuah tekanan dari atas yang dulu merasa berjasa, tapi kemudian sekarang merasa ada perubahan sikap politik dari Mas Erlangga, sehingga kemudian kalau kita dengar istilah Mas Erlangga kan tadi demi keutuhan Partai Golkar dan demi keberlangsungan stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran. Walaupun agak mengagetkan ya, karena setahu saya kontribusi Golkar dalam kemenangan Prabowo Gibran juga sangat besar, seperti tadi diulang oleh Mas Erlangga sendiri. Jadi sekali lagi semuanya ini masih serba spekulasi. Kita berharap bukan sebuah barter politik, bahwa ketika Mas Erlangga mundur ada sesuatu yang kemudian akan disembunyikan. Demokrasi harus melihat ada transparansi. Dan saya tidak mendengar adanya argumentasi yang cukup kuat dalam pendidikan politik kenapa Mas Erlangga mundur. Dan kita akan lihat ke depan. Apakah akan ada peristiwa politik lain yang menyertai, termasuk kalau ada kemudian peristiwa hukum yang menyertai. Oke, Mas, kalau berarti gini, dengan tidak jelas aja alasan pengunduran diri, kemudian juga alasan resmi juga ini belum ada, ini juga semakin membuat kita bertanya-tanya gitu ya Mas Toto ya. Bagaimana dengan gerbong Erlangga sendiri Mas? Apakah akan legowo, apakah akan terima ketumnya ditendang seperti ini? Ya kalau saya sih, kalau betul ya, kita kan semua hanya menduga. Kalau betul ada upaya pengobok-obokan dari luar Golkar, saya melihat ya partai sebesar dan setua Golkar harusnya berani mengambil sikap melawan upaya intervensi itu. Kalau betul ada upaya intervensi ya. Tapi kalau memang Mas Erlangga dengan beban politik atau beban hukum andai kata ada dianggap memang menjadi beban buat partai Golkar, ya itu sah-sah saja secara organisasi. Kemudian keputusan ini dianggap lebih baik. Tapi kan kita kagetnya ini kan kemarin-kemarin kok seakan-akan DPD masih mendukung, ada pertemuan di Bali beberapa bulan lalu seingat saya. Lalu kemudian Kino, ormas di bawah Golkar, underbawah Golkar juga masih menyatakan mendukung. Lalu ada apa gitu kan? Ini yang jangan sampai menjadi peristiwa yang tertutup. Segala sesuatu disembunyikan di belakang. Entah itu dalam konteks peristiwa politik atau peristiwa hukum. Saya berharap selanjutnya kalau Mas Erlangga ada dalam posisi yang tidak bebas ruang geraknya untuk mengungkapkan alasan pengunduran dirinya, paling tidak
dari kubu Mas Erlangga ada yang berani membuka fakta politik apa yang terjadi, termasuk juga pihak penegak hukum. Apabila betul ada dugaan terkait dengan peristiwa hukum juga harus terbuka. Jangan segala sesuatunya dimainkan di panggung belakang dan publik hanya disertai oleh pernyataan-pernyataan normatif. Ini berlaku baik dalam konteks transparansi buat para pemilih Golkar, kader Golkar, termasuk juga seluruh masyarakat di Indonesia ketika melihat peristiwa politik itu adalah bagian dari pendidikan politik dan hak mereka untuk mengetahui peristiwa yang sungguhnya. Oke, oke. Mas, beberapa koalisi atau juga pernyataan dari Erlangga seputar arah koalisi ke depannya begini. Apakah nanti ketika sekarang akhirnya mundur, ini berarti semua harus kocok ulang, Mas? Iya, yang pasti kan biasanya akan ada PLT ya. Saya tidak tahu siapa yang akan jadi PLT. Rumor terdengar Mas AGK, Agus Gumiwang Kartasasmita. Dan harus ada hal-hal yang diselesaikan secara legal formal. Contoh yang ada di depan mata itu kan terkait dengan rekomendasi dalam pilkada. Waktunya sangat dekat loh, 27 Agustus itu masa pendaftaran. Pertanyaan selanjutnya kan adalah yang selama ini rekomendasi sudah diberikan didasarkan pada tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen, lalu bagaimana memastikan bahwa legalitas penandatanganan, saya tidak tahu apakah nanti oleh PLT bisa dianggap langsung sah atau tidak. Hal-hal seperti itu akan ada di depan mata. Jadi tentu saja kita berharap bahwa tidak ada sebuah gonjang-ganjing yang berpengaruh terhadap peristiwa politik lain, termasuk dalam hal ini misalnya pilkada. Tapi biasanya kalau terkait pertanyaan Mas Anggi proses ke depan seperti apa, biasanya akan ada PLT dan mungkin akan dilakukan munaslup dalam waktu dekat misalnya untuk kemudian memilih calon pemimpin. Dan dari arah munaslup ke depan kita nanti bisa lihat tuh sebenarnya siapa sih yang ada di belakang ini, siapa sih yang kemudian memiliki ambisi untuk mengganti Erlangga dan siapa di belakangnya. Kalau kemudian peristiwanya tidak dibuka pun kita bisa mulai menerka dan menganalisis sebetulnya siapa pihak-pihak yang bermain dalam peristiwa politik hari ini. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.